Rakyat Indonesia mendadak miskin berjamaah. Barang-barang dagangan hancur akibat diterjang oleh banjir. Kemudian PHK terjadi di mana-mana akibat korupsi, ketamakan, kerakusan para pejabat di negeri ini. Sedangkan para ulama, para kiai diam saja. Ini bencana semakin melanda, meluas ke seluruh negeri. Tapi mengapa para kiai, para ulama, para ustadz seolah-olah diam saja, tidak ikut cawe-cawe? Apakah memang para kiai, para ulama, para ustadz benar-benar diharamkan agar tidak ikut cawe-cawe masalah pemerintahan? Jika para ulama, para kiai, para ustadz yang hatinya ikhlas, lurus, jujur apa adanya, dilarang untuk cawe-cawe ngurusi pemerintahan, maka pemerintahan Indonesia akan selalu diisi oleh para bajingan, oleh para koruptor, oleh orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan sama sekali. Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka Indonesia semakin hancur, semakin hancur. Saat ini saja sudah terjadi PHK besar-besaran di mana-mana. Sudah mulai banyak tambah pengangguran. Sedangkan pengangguran-pengangguran yang tahun lalu belum mendapatkan pekerjaan, ditambah dengan PHK di mana-mana, menambah pengangguran. Pengangguran bertambah. Kemudian bencana banjir. Di Bogor puncaknya sudah mulai gundul. Mulai dari puncak Bogor, Jonggol, Celengsi, mulai banyak yang gundul sehingga banjir kemana-mana. Nah, namanya banjir yang menerjang siapapun, baik itu orangnya soleh maupun orangnya bejat, ahli maksiat, semuanya terkena. Semuanya terkena. Dan mohon maaf, banyak sekali warung-warungnya pedagang, bahkan mal-mal, supermarket, minimarket. Nah, kalau miliknya orang kaya terserah, barang-barangnya mau rusak ludes. Masalahnya ini adalah warung-warung kelontong kecil. Warung kelontong kecil miliknya rakyat kecil, di mana-mana barangnya ludes, rusak, hancur. Ini Masya Allah bisa menelan biaya triliunan rupiah. Nah, sedangkan pemerintah hanya menyediakan bantuan sekitar miliar. Bahkan ada yang menawarkan dari Kemensos hanya 3 miliar. 3 miliar. Kemudian bantuan dari kementerian yang lain miliar. Nggak sampai triliunan rupiah. Sedangkan mega korupsi di mana-mana ratusan triliun. Ratusan triliun ini kan Masya Allah. Kedzaliman semakin merajalela di negeri ini. Kedoliman oleh sebab itulah, wahai seluruh santri Indonesia, para santri yang ada di pondok-pondok pesantren, bangkit. Kita harus bangkit berjuang sebagaimana zaman dulu tatkala para kiai dan santri berjuang melawan para penjajah. Yang melawan penjajah itu adalah para kiai dan santri-santri. Tetapi setelah merdeka, mereka enak-enakan rebutan kekuasaan. Kemudian para kiai dan santri mulai disingkirkan, karena memang negara mau dikuasai oleh mereka, para bajingan, para koruptor, sehingga negara ini sudah mulai rusak amburadul. Bangkit wahai seluruh santri se-Indonesia. An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ay yab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang memegang jiwaku di dalam genggaman kekuasaannya, sungguh kalian wahai umat Islam, kalian harus al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar.
Kalian harus amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ingatkan para pejabat dan penguasa yang zalim. Kalian harus amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik dan santun. Ingatkan tuh, jika kalian misalnya dibenci, dimusuhi oleh orang-orang yang memang hatinya para bajingan itu, maka kalian gak usah mengindahkan, gak usah digubris. Karena setiap kiai dan santri yang ingin terjun untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dimanapun pasti akan dimusuhi oleh setan-setan dan iblis, dan setan-setan dari jenis manusia yang mereka tamak, rakus, serakah, ingin menggaruk semuanya, menggarong seluruhnya. Dan apabila para kiai, para santri sudah ikut-ikutan terjun membenahi bangsa dan negara ini, pasti akan dimusuhi, pasti akan dimusuhi, akan dihina, akan diejek dan seterusnya, dan tidak perlu digubris. Karena namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, itu pasti banyak risikonya. Oleh sebab itulah, mari kita senantiasa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita ingatkan penguasa-penguasa di negeri ini, mulai dari penguasa kepala desa, kemudian camat, bupati, wali kota, kemudian gubernur dan presiden, serta pejabat-pejabat tinggi yang lainnya. Semuanya kita nasihati, dan kita nasihati juga untuk diri kita sendiri. Jika amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak ditegakkan, aw la yushikannallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu, atau Allah akan segera mengirimkan kepada kalian bencana, iqaban minhu. Jika kalian tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maka Allah pasti akan mengirimkan iqaban. Iqaban adalah bencana, musibah, bahkan bisa diartikan sebagai bencana ini sebagai azab. Azab adalah siksaan. Masya Allah. Nah, kalau Allah sudah mengirimkan bencana, musibah, malapetaka, bahkan disebut sebagai siksaan, azab, thumma tad'unahu, kemudian ketika itu kalian baru berkumpul, berdoa, memohon kepada Allah sampai menangis keluar air mata darah sekalipun, fala yustajabu lakum, maka tidak akan diijabah bagi kalian. Walaupun toh kalian berdoa bareng-bareng, memohon tolak balak, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Karena selama ini kalian sudah meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Akhrajahu at-Tirmidzi, telah mengeluarkan oleh hadis Imam at-Tirmidzi oleh Tirmidzi nomor hadis 2169. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.